Halo, selamat datang. Perkenalkan nama saya Wasil Mawardi. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya untuk tugas kedua, yaitu mata kuliah Basis Data MSIM 4206. Dalam tugas ini saya akan menunjukkan proses pembuatan basis data dalam data rumah sakit menggunakan MySQL melalui XAMPP berdasarkan IRD yang telah disediakan. Berikut untuk IRD yang telah disediakan. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada 6 entity utama, yaitu dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dan dokter. Dari keenam dari keenam entity ini ada 3 master data utama, yaitu dokter. Jadi master ini sebagai penyimpanan data utama. Dokter ini menyimpan seperti nama dokter, alamat dokter, waktu kerja, dan sebagainya. Lalu ada administrator yang mencatat waktu dan nama dari admin tersebut. Lalu terakhir ada pasien yang mencatat alamat, nama, jenis kelamin dari pasien tersebut. Lalu dari masing-masing entity ini ada primary key yang menjaga untuk keunikan dalam sebuah data. Contohnya di dokter ini ada ID dokter, di pasien dokter ada ID eh, ada ID, lalu di pasien ada ID pasien, di daftar ada ID daftar, dan sebagainya. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk alur dari IRD ini. Pertama, pasien ini akan dicatat untuk datanya dengan table atau entity yang bernama pasien. Dicatat seperti alamat pasien, nama pasien, jenis kelamin, lalu ada ID pasien sebagai uh, primary key. Lalu pasien setelah dicatat, maka pasien akan melakukan pendaftaran yang dilayani oleh administrator. Lalu dari kedua pasien dan administrator ini akan dicatat oleh tabel yang bernama daftar. Di sini daftar ada pencatatan ID pasien yang berelasi di tabel pasien, lalu ada ID admin yang ada di administrator. Lalu untuk daftar sendiri ini ada primary key yang bernama ID daftar. Selanjutnya setelah pasien mendaftar, ini administrator akan memberikan data kepada dokter. Maksudnya administrator akan memilih dokter yang akan melayani atau memeriksa pasien tersebut. Maka ini akan terkumpul pada entity dokter admin. Ini akan dicatat sebagai nama adminnya siapa, ID adminnya dari mana, lalu ada ID dokter yang disimpan yang berelasi ke dokter tersebut. Lalu di dokter ini ada pencatatan seperti nama dokter, alamat dokter, spesialis, waktu kerja. Setelah itu, setelah dokter dan administrator mengetahui pasien yang mana akan diperiksa, maka proses dokter memeriksa dan pasien diperiksa dilakukan di entity pasien dokter. Di sini ada dua relasi yang terhubung, yaitu ID dokter ini mengambil ke tabel dokter, lalu ada ID pasien yang berelasi ke pasien. Oke, lanjut saja. Jadi untuk praktiknya kita akan menggunakan server stack ya, menggunakan XAMPP. Kebetulan saya sudah download. Kita langsung buka saja XAMPP-nya. Nah, ini untuk tampilan XAMPP. Kebetulan saya menggunakan Mac OS, jadi akan seperti ini tampilannya. Lalu ada manage servernya. Ini untuk MySQL database sudah running ya, sudah jalan dan siap digunakan. Seperti itu. Jadi langsung saja saya buka PHP MyAdmin melalui browsernya. Nah, berikut untuk tampilan browser dari PHP MyAdmin. Nah, sebelum pembuatan database dan table, jadi ada beberapa cara untuk membuat table ataupun database. Yang pertama bisa menggunakan terminal. Jadi kita jika masuk ke terminal, saya buka dulu terminalnya. Terminal. Nah, pertama untuk di terminal kita bisa menggunakan login masuk ke MySQL-nya dulu. Kebetulan saya di Mac, jadi saya masuk dulu ke MySQL-nya. Kebetulan examnya disimpan di application, lalu masuk ke XAMPP.
lalu masuk ke bin. Nah, setelah masuk ke bin, lalu saya clear dulu. Clear. Setelah masuk ke bin, kita bisa menampilkan database yang tersedia. So, databases. Oh, maaf, kita login terlebih dahulu untuk di MySQL-nya. Masuk dulu, masuk ke folder MySQL-nya, lalu menu usernya root, lalu min p, passwordnya kebetulan saya kosongin. Ini masukin passwordnya saya kosong, jadi tinggal enter. Lalu, nah ini kita sudah masuk ke administrator dari MySQL. Lalu saya bisa menampilkan database-nya seperti ini. Show databases. Ini ada beberapa database yang bawaan dari MySQL. Untuk pembuatan tabel ini bisa dilakukan dengan terminalnya. Jadi untuk pembuatan kita bisa menggunakan query create database, misalkan tadi rumah sakit seperti itu. Nah, ini database rumah sakit telah dibuat. Kalau kita cek di sini di PHP admin, saya akan refresh. Nah, tabel database rumah sakit telah terbuat. Lanjut, kita akan membuat kolom tabel-tabel yang lain. Nah, untuk tabelnya sendiri pertama bisa dibuat oleh terminal atau di PHP admin atau menggunakan SQL gitu. Saya contohkan untuk membuat dengan MySQL. Pertama saya akan membuat tabel administrator terlebih dahulu. Jadi untuk query-nya seperti ini. Create table, tadi namanya administrator. Kurung buka, kurung tutup. Jangan lupa titik koma. Pertama ini ada ID admin ya. ID admin ini sebagai primary key. Jadi kita set ID admin. Nah, untuk ID admin karena primary key kita set sebagai integer agar lebih optimal ya. 3, lalu kita set sebagai primary key dan tentunya auto increment ya, agar otomatis ketika tambah data ID admin ini kan menambah 1, 2, 3 dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada nama admin. Nama admin ini saya buat varchar saja. Isinya misalkan 30. Lalu ada waktu jaga. Nah, untuk waktu jaga sebenarnya ini bisa berupa integer untuk mencatat berapa lamanya, atau waktu jaga tuh bisa di set sebagai waktu dari datetime-nya ya. Jadi ada beberapa opsi gitu, bisa menggunakan datetime, bisa menggunakan timestamp dan sebagainya. Saya agar lebih mudah saya bisa pakai varchar saja karena ini cukup simpel saja seperti ini. Setelah itu kita bisa mengeksekusi dengan klik go. Nah, seperti ini untuk tabel berhasil disimpan. Ini ada rumah sakit. Dari tabel rumah sakit ini ada, dari database rumah sakit ada administrator. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membuat beberapa entity lagi. Misalnya dokter ya. Create table. Saya buat sini dulu. Create table dokter. Seperti ini, saya buat nama ID-nya. Saya buat primary key terlebih dahulu, ID dokter. Untuk dokter ini ada ID dokter ya, ID dokter sebagai primary key. Saya buat seperti tadi integer. Dan ini primary key juga. Primary key, terus auto increment. Lalu selanjutnya ini ada alamat, nama, waktu, nama, ID, nomor HP, spesialis, tanggal lahir. Oke, saya akan
masukkan nama dokter sebagai varchar, lengthnya untuk 30 saja, lalu ada alamat dokter, ini varchar juga, saya copy saja agar mempercepat ya, varchar, alamat misalkan 100 ya, terus tanggal lahir, untuk tanggal lahir kita bisa menggunakan date, lalu ada no HP. Untuk no HP sebenarnya nomor itu kan integer, cuman karena no HP diawali bisa dengan angka 0, maka saya akan simpan sebagai varchar saja, misalkan lengthnya 15 ya, karena nggak mungkin ada yang lebih dari 15. Lalu spesialis saya simpan varchar juga. Lalu waktu kerja, waktu kerja. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Nah, kita eksekusi query tersebut, maka berhasil. Saya akan buat lagi tabel yang lain, misalkan dokter admin ya, misalkan create table dokter admin ya, dokter underscore admin. Nah, untuk pembuatan nama table itu sebaiknya menggunakan snake case ya, jadi menggunakan underscore. Pertama saya simpan untuk ID-nya, ada ID data sebagai primary key, ID admin, ID dokter. ID data sebagai integer, misalnya saya buat 3 aja ya. Lalu primary key, lalu auto increment juga. Lalu selanjutnya ada ID dokter, ini integer juga ya, integer saja karena relasi dari yang tabel dokter gitu. Lalu ada ID admin yang nantinya akan berelasi sebagai foreign key ke tabel admin. Ini buat 3 saja. Lalu nah, untuk foreign key-nya sebenarnya bisa di set di sini ya. Jadi karena dokter admin itu sebagai transaction, jadi kita bisa menggunakan foreign key di sini seperti ini. Foreign key-nya berarti misalkan contohnya kita akan relasikan dengan tabel yang tadi telah dibuat, misalkan ID dokter ya. Nah, kita bisa buat seperti ini, foreign key tadi ID dokter yang reference ke tabel dokter, yang mana dokter tersebut mempunyai ID dokter seperti ini. Ini jangan lupa titik koma, kita jalankan. Nah, ini untuk dokter admin telah dibuat. Lalu selanjutnya pasien ya, saya buat dulu pasien. Create, maaf, create table pasien. Pertama, ini tabelnya ada ID pasien primary key, nama, jenis kelamin, alamat. Oke, jadi ID pasien tadi sebagai primary key, lalu auto increment juga agar urutannya terus maju gitu ya. Lalu tadi nama pasien ya, nama pasien kita set varchar saja 30, lalu saya copy aja untuk mempercepat. Alamat pasien ini misalkan 100, jenis kelamin, ini jenis kelamin saya buat varchar aja, meskipun jenis kelamin itu bagusnya dibuatkan master sendiri ya. Kalau saya biasanya menggunakan master sendiri gitu, jadi ada master kelamin, jadi di sini menggunakan foreign key-nya ID jenis kelamin itu. Cuman ini agar cepat saya menggunakan varchar saja. Lalu ada penyakitnya apa, ini menggunakan 100 saja ya. Lalu no HP, saya buat 15 saja. Setelah itu oke, eksekusi. Nah, berhasil dibuat. Ini pasien telah ada.
Lalu selanjutnya misalkan pasien dokter ya, pasien dokter belum, create table pasien dokter. Bikin primary key-nya misalkan tadi ID aja ya. ID integernya 3, lalu primary key auto increment, lalu tadi ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa, resep. ID dokter integer 3, lalu tadi ada ID pasien integer 3, ada waktu periksa juga. Waktu periksa saya set apa ya, date saja. Lalu ada resep ini pakai varchar saja, varchar 100. Lalu nah di sini kita bisa menggunakan foreign key seperti tadi, tapi saya skip dulu agar kita akan menggunakan bawaan fitur dari PHP My Admin menggunakan designer ini. Jadi saya akan jalankan aja dulu. Nah setelah itu saya buat lagi table terakhir, yaitu daftar ya, daftar create table daftar. Nah ini untuk primary key-nya ini ada ID daftar integer 3, maaf, primary key auto increment, lalu ada ID pasien ya, tadi berelasi dengan ID pasiennya, lalu terakhir ke ID admin ya, karena berelasi dengan adminnya. Seperti itu saya jalankan. Oke, untuk semua tabel ini telah dibuat, ada administrator, daftar dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter ya. Daftar pasien, ada administrator, ada daftar, ada dokter, ada dokter admin, ada pasien dokter. Oke, selanjutnya kita akan merelasikan dengan menggunakan designer di sini ya. Nah ini untuk relasi tadi karena kita udah merelasikan, jadi otomatis di sini. Suaranya kedengaran nggak? Suaraku kedengaran nggak? Seperti itu. Nah untuk relasinya tadi pertama dokter admin ke dokter admin. Maaf ini agak bermasalah. Lalu ini daftar kita relasikan menggunakan tombol di sini, create relationship. Reference-nya ngambil dari ID pasien, foreign key-nya ada di rumah sakit daftar. Oke, maaf. ID pasien. Oh kebalik, maaf. ID pasien, referensinya ngambil ke ID pasien, foreign key-nya ke ID pasien. Maaf, ini ada referensinya ke ID pasien, foreign key-nya ke ID pasien kan. Index kolom. Coba misalkan dari ID admin, foreign key-nya ke sini. Coba saya refresh terlebih dahulu.
Saya buat relasi referensinya ke admin, foreign key-nya ke ID admin. Boleh kita membuat Oke. Jadi bisa melalui relasi di sini ataupun langsung bisa di sininya gitu ya. Sebentar ini agak ngelag soalnya nggak bisa di drag ke atas. nanti setelah ini. Seperti ini. Ya, ya. Kita bisa menggunakan relasi di sini. Referensinya ke misalkan administrator, foreign key-nya ke ID tadi di bawah. Iya. Seperti itu ya. Jadi contohnya misalkan saya ambil dari ID dokter ke oh iya, ID dokternya harus unik ya. Kita ubah dulu. Oh iya, karena kita tadi belum dibuat unik. Ini kita buat unik dulu. Ya, nanti kita ketemu lagi. Berkati selamat melanjutkan aktivitas. Saya set unik. Seperti itu, ID admin juga unik. Lalu di dokter strukturnya kita administrator ini nggak ada yang unik. Dokter ini nggak ada yang unik. Dokter admin kita set ID adminnya unik ya. Oke, pasien dokter kita set juga unik. ID dokter dan ID pasiennya unik. Oke, lanjut ke yang tadi, desainer. Kita coba relasikan. Maaf ini agak ngelag. Nah, ini tadi misalkan buat relasi antara referensinya dari ID pasien ke rumah sakit misalkan. Nah, ini eh, ada contoh cascade. Cascade itu kalau misalkan dihapus berarti keduanya harus dihapus gitu. Jika diupdate keduanya harus diupdate juga. Jadi nggak bisa antara master dan transaksi itu ada data yang hilang seperti itu. Jadi misalkan di pasien dokter ini ternyata dokternya udah dihapus, nah itu harusnya nggak bisa gitu kalau menggunakan on delete di sini. Tapi saya hilangkan dulu. Seperti ini. Mohon maaf ini ya. Seperti ini. Lalu seperti ini. Oke. Saya tambah relasi juga dari rumah sakit ke pasien. Nah, ini pasiennya ke rumah sakit. Oke saja. Lalu saya tambah lagi dari dokter ya, dari dokter. Di dokternya, mohon maaf ini agak ngelag. Dari dokter ke pasien dokter. Lalu nah ini untuk pasien dokter sudah, administrator. Ini dari pasien, dari rumah sakit, dari dokter, dari daftar, tinggal tambah satu lagi. Dari admin ke daftar. Saya rapikan terlebih dahulu.
Oke, saya akan susun seperti ini. Di atas ada dokter admin, pinggir ada administrator, lalu administrator ini relasikan dari dokter admin ke di admin ini. Mohon maaf, ini otomatis berantakan ya kalau untuk di PHP My Admin. Dokter admin, administrator, dokter admin, dokter admin, ini sepertinya kalau di PHP My Admin harus seperti ini ya. Seperti ini, terus lalu daftar. Saya buat daftarnya di sini. Saya susun seperti di ERD ya. Lalu di bawah ada pasien. Ada pasien dokter. Terakhir ada dokter. Nah, kurang lebih sama seperti ini. Jadi berikut untuk relasinya, telah berelasi dari pasien mendaftar ke tabel daftar. Di tabel daftar ini ada relasi antara ada ID pasien dengan pasien dan ID admin dengan admin. Lalu di admin ini didaftarkan dengan dokternya, ada ID admin dan ada ID dokter dan ID admin. Lalu dokternya ini berelasi langsung ke dokter admin dan dokter memeriksa dengan pasien adanya di pasien dokter. Mungkin seperti itu kurang lebih, mohon maaf jika kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.